Kalau dengan banyak makan itu kan nggak enak juga, besek gitu ya. Pada saat sahur, ya kita usahakan bahwa kalau puasa itu yang diutamakan ada. Lagi sebenarnya kan kalau kita lihat di lingkungan UTP ini untuk puasa sudah sangat apa ya, Bapak memberikan waktu ya mungkin sangat pas. Yang namanya fokus itu memang tidak bisa banyak ya. Iya. Namanya aja fokus kok. Fokus satu atau dua namanya fokus. Ya, ya dari apa namanya dari list ya buat bikin list aja. List. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GST, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya menjalani ibadah puasa. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah bertemu dengan Bapak Wakil Rektor 1, yaitu Bapak Dr. Suswadi. Nah, kali ini kita juga masih berbincang dengan Rektorat dan juga jajaran dari UTP karena edisi spesial Ramadan untuk podcast GST kali ini. Nah, semoga puasanya untuk Sobat GST di rumah tetap lancar, semangat hingga menjelang lebaran nanti. Nah, oke, Sobat GST, kalau kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan pangan, harga pangan yang cukup melambung tinggi dan kita diskusi dengan Pak Suswadi seperti itu. Nah, kali ini temanya sangat relate kalau menurut saya sendiri gitu kan, karena kita akan membahas bagaimana sih tentunya untuk sobat-sobat GST di rumah yang sudah bekerja maupun kuliah biar tetap semangat, tetap bugar seperti itu selama menjalankan ibadah puasa. Nah, tentunya podcast kita atau yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini dengan narasumber yaitu salah satu jajaran dari rektorat, yaitu ada Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Teguh Santoso MPD yang akan memberikan mungkin tips and trick dan juga diskusinya pada kesempatan kali ini tentang tetap bugar dan semangat bekerja untuk menjalankan ibadah puasa seperti itu. Nah, karena seperti yang kita tahu ya Sobat GST, untuk menjalankan ibadah puasa tidak bisa dipungkiri gitu, untuk pasti akan ada semangat yang bisa dibilang sudah menurun gitu, apalagi kita masuk minggu 3 seperti ini. Nah, salah satu diakibatkan oleh perubahan kebiasaan, lalu ada jadwal makan, tidur, istirahat yang tentunya berubah dari kegiatan kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, bagaimana sih untuk meningkatkan semangat bekerja, biar tetap sehat, tetap ceria, happy gitu untuk menjalankan ibadah puasa. Dan sebelumnya mungkin untuk masuk ke sana, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Pak Teguh Santoso. Bagaimana kabarnya Pak Teguh, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Dimas. Iya. Sehat sekali. Sehat sekali Luar ya biasa. Pak, luar biasa, terlihat Ya. sekali. Happy ya Pak hari ini semuanya. Ini studionya baru. Ya, Studio baru ya. Baik. Iya. Jadi ini mungkin saya bilang Bapak orang kedua yang masuk ke studio baru ini. Oh, luar biasa, alhamdulillah ya. Sebelumnya kan kita podcast dengan Pak WR1 juga seperti itu. Dan ini Pak Teguh sebagai orang kedua juga yang menggunakan studio ini gitu, yang masih baru juga gitu. Semoga semangat juga baru ya Pak ya. Siap, selalu semangat. Baik, Pak Teguh, sesuai dengan brief yang kita diskusikan sebelumnya seperti itu kan, dan prolog yang saya ucapkan di awal gitu, kita akan membahas tentang masalah semangat bekerja, bagaimana tetap bugar dan selalu ceria gitu kan menjalani ibadah puasa. Apalagi Pak Teguh juga mungkin di bidangnya gitu, di pendidikan jasmani ya Pak Teguh ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau mungkin saya dan mungkin Sobat GST ingin tahu gitu untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah puasa ini, apalagi kan ini sudah masuk minggu ketiga nih Pak. Biasanya kan banyak orang-orang yang sudah mulai lemas, sudah mulai menunggu lebaran kok nggak datang-datang seperti itu. Iya. Baik, Mas Dimas, terima kasih waktunya. Sebenarnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini sore ini kita bisa untuk mengawali podcast ini ya dengan tema yang sudah disampaikan lah Mas Dimas. Nah, tentu saja akan selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa ya. Semoga ya amal ibadah kita semuanya ya, baik ibadah siam maupun kegiatan-kegiatan di Ramadan atau siam ini juga selalu mendapatkan lindungan, selalu mendapatkan kebermanfaatan gitu ya. Nah,
ujung-ujungnya ya kalau ini kan jadi orang yang takwa, kan gitu ya. Nah, kalau tadi ditanyakan Mas Dimas, bagaimana sih untuk menjaga agar performan penampilan kita, gitu ya. Walaupun kita berpuasa, ya, tetapi ya tidak. Yang pertama dari sisi semangat tetap semangat, ya. Kemudian etos kerjanya juga tidak akan berkurang, gitu ya. Selalu ya dirasakan, saya kira seperti halnya tidak puasa. Ya, tentu di sana ada beberapa lah ya, kiat-kiat gitu yang supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik kan ya, antara istirahat, kerja, ya, puasa, ya, atau siam itu kan gitu. Itu. Oh, baik, kalau Pak Teguh tadi bilang kita menjalankan seperti mungkin tidak berpuasa seperti itu ya Pak ya. Nah, kebiasaan atau mungkin rutinitas apa saja sih Pak sebenarnya, mungkin rutinitas kesehatan yang perlu diterapkan selama bulan puasa ini untuk menjaga energi dan semangat kerja. Ini juga penting nih Pak untuk teman-teman atau mungkin dosen dan karyawan yang ada di UTP ini sendiri gitu. Jadi yang digali apa tadi Mas ini apanya? Jadi kayak kebiasaan atau rutinitas kesehatan mungkin menurut Pak Teguh Oh sendiri gitu. gitu. Ya begini, intinya kan begini. Kalau kita ketika tidak berpuasa, ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, sudah kita lakukan, ya terus kita lakukan. Hanya memang di sana ada porsi-porsinya, ya. Ada porsinya yang apa namanya biasa kita lakukan dengan apa namanya, katakanlah ibaratnya orang ini apa, makan gitu ya, biasanya satu piring gitu ya, kita kurangi, ya, mungkin dari setengah piring, ya, atau bahkan kurang dari setengah, ya, itu intensitasnya atau bobotnya, ya, jadi itu kita kurangi. Tetapi yang jelas bahwa dengan aktivitas itu sebetulnya cukup untuk menjaga apa namanya tingkat kebugaran kita, gitu ya. Sudah tidak usah terlalu dengan intensitas yang kenceng, yang tinggi kan. Jadi ya kalau ini dikatakan ringan-ringan saja, yang ringan-ringan saja. Tetapi ini ya kalau ini keringatnya hanya keringat kecil keluar gitu, ya. Gitu. Jadi nanti tidak akan terporsir, ya tentu karena kan semua terkait dengan energi ya. Kalau semakin aktivitas kenceng, kalau aktivitas misalnya ya kita senang olahraga, ya dengan aktivitas yang ringan-ringan saja, gitu. Tentu ini karena puasa itu kan apa namanya dimulai dari waktu kita apa namanya pagi itu ya, sampai buka itu ya. Nah, kalau orang Indonesia 12 jam itu kan juga harus bisa ngatur di situ. Supaya aktivitas-aktivitas yang lain juga bagian energinya kan gitu ya. Jangan hanya habis untuk ikan. Yaitu di sisi kebugaran tentang misalnya olahraga yang rutinitas bisa kita lakukan. Kemudian aktivitas yang lain juga itu ya biasanya apa? Ya kita kerja ringan apa ya. Kita lakukan, menulis, kerja, pakai laptop dan sebagainya, kita teruskan saja. Gitu. Lebih gitu Mas. Oke. Baik Pak Teguh tadi sempat menyebutkan juga mengenai aktivitas pada olahraga, terus untuk mengurangi porsi makan seperti itu. Nah, bukan makannya, ibaratnya kalau makan, kalau aktivitas kerja, itu kayak ibarat orang makan, itu porsinya yang dikurangi gitu loh, bukan mengurangi porsi makan. Bukan mengurangi porsi makan. Iya, kalau makannya tetap kita sahur ya, kita makan itu. Sahur lah kita ya, bahkan kalau ini kan sahur dengan banyak makan itu kan nggak enak juga, besek gitu ya rasanya. Ini maksud saya aktivitas yang kita kerjakan itu porsinya porsinya dikurangi ya. Yang tadinya kalau intensitas itu ada ringan, sedang, berat sampai berat sekali, udah kita yang aktivitas yang ringan-ringan ya untuk menjaga kebugaran tubuhnya ya. Jadi bugar itu apa maknanya? Kalau bugar itu kan ya kita kerja, aktivitas, tetapi masih punya cadangan energi yang lain, gitu loh. Kita tidak akan merasakan lelah. Karena apa? Masih punya cadangan energi untuk bisa melakukan kegiatan yang lain. Terus tidak habis itu saja dihabiskan untuk kegiatan yang awal-awal. Karena kita juga setelah itu mesti kita menghadapi aktivitas yang lain, tapi kita tidak akan mengalami kelelahan. Itu bugar. Nah, itu. Oke, baik. Ya mungkin tadi sebenarnya saya ingin menyambungkan untuk masalah makan tadi gitu loh Pak. Maksudnya bagaimana bagaimana untuk mengatur pola makan atau pola minum gitu. Mungkin sudut pandang dari Pak Teguh gitu. Apalagi kan untuk menjaga tenaga biar kita tidak terforsir
sangat banyak atau mungkin lebih dari sebelumnya, apalagi untuk menjalani ibadah puasa ini gitu. Iya, Menurut Pak iya. Teguh sendiri ada nggak sih Pak mungkin untuk mengatur pola makan, pola minum, atau pola istirahat, atau bahkan untuk aktivitas olahraga itu Iya, iya, sendiri? iya. Jadi kalau pola makan kalau puasa itu kan kalau tidak puasa makan sehari 3 kali, makan Iya. pagi, makan siang, makan malam katakanlah. Kalau puasa makannya pagi pas sahur, nanti pas buka. Nah, yang penting kualitas daripada asupan gizi yang kita makan itu tentunya kan demikian. Ketika kita makan pada saat sahur, ya kita usahakan bahwa kalau puasa itu yang diutamakan ada kadar gizi yang ada di dalam makan itu. Karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, air. Ya mungkin yang perlu untuk ketahanan itu apa kita? Proteinnya. Ya, kita perbanyak protein, vitaminnya, ya. Kapan kita mendapatkan itu? Ya ketika pas sahur. Jadi menu-menu kita ke sahur, kita usahakan misalnya harus ada buah. Nah, vitamin gitu ya. Ya protein, telur, daging, susu itu. Nah, ini akan menjaga untuk dari sisi kalau protein itu kan ya tahanan untuk supaya puasa kita jalan gitu dah. Kemudian protein ya tentu kadar untuk karbohidratnya tidak sebanyak ini ya, karena memang puasa itu kan memang aktivitas fisik dikurangi ya. Jadi mungkin untuk makan dalam arti yang mengandung karbohidrat yang tinggi mungkin bisa dikurangi ya kuantitasnya gitu loh ya. Jadi itu pola makannya kalau yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali. Tetapi yang penting asupan yang ada di dalam makanan itu, ya gizi yang terkandung di dalam makanan itu yang akan diasukan ke tubuh kita itu memenuhi syarat itu tadi. Ya, ada kalau bisa yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi tetap 4 sehat 5 sempurnanya Iya dong, dijaga kalau ya Pak? bisa. Iya. Ya artinya saya yakin lah kalau saat ini apa yang nggak bisa untuk makan ya hampir semua kita bisa ini ya. Beberapa kan Mas Dimas kan gitu ya, makan apa saja tinggal katakanlah jangan makan itu jangan selera ya, tetapi memang harus kandungan gizi itu ada di dalam makanan itu. Kandungannya apa ya yang kita perlukan itu yang justru harus ada. Jangan pilih-pilih ya. Ya kan ada beberapa makanan yang dianjurkan selama puasa ya, yang memang mengandung protein dan vitamin yang tinggi itu memang pada saat puasa yang kita perlukan yang itu. Karena karbohidrat bisa kurangi karena memang secara aktivitas fisik juga berkurang ya Mas ya. Iya. Itu Mas kayak Berarti gitu. lebih banyak dikonsumsi makanan mengandung protein dan vitamin Oh, iya, tadi betul. Iya, itu yang harus kita biasakan ya ketika kita berpuasa gitu. Oke, itu tadi dari segi untuk mengonsumsi makanan gitu ya Iya, Pak Teguh. Mungkin iya. kalau selanjutnya ingin saya tanyakan lagi adalah untuk mengelola waktu Pak Teguh. Iya. Apalagi sebenarnya kan kalau kita lihat di lingkungan UTP ini untuk puasa sudah sangat Bapak memberikan waktu ya mungkin sangat pas lah menurut Iya. kami semua gitu. Nah, selain itu kan ada untuk mengelola waktu istirahat atau mungkin aktivitas fisik selama bulan puasa ini bagaimana sih Pak untuk menjaga energi kita tetap optimal. Jadi bekerja juga tetap jalan atau mungkin Iya. teman-teman atau sobat GST yang Iya. di rumah yang di kuliah itu juga enjoy saat kuliah gitu Pak Teguh. Iya, iya. Ya, ini kan membagi waktu ya. Iya. Memang pergeseran lah ya, pola pengaturan waktu juga terjadi ya karena Iya. kita puasa itu harus menyesuaikan dengan aktivitas kerja. Artinya kerja itu harus tetap jalan, aktivitas juga tetap jalan, tetapi dengan waktu yang agak berbeda ketika tidak puasa. Ketika setelah bangun tidur nanti untuk sahur begitu ya. Di sana tentu dari sahur ke habis subuh ini ada tenggat waktu kan juga ya. Ya kita masuk kerja jam 8 katakanlah. Ya itu di situ biasanya kalau ada waktu sedikit kita manfaatkan istirahat lah. Istirahat itu apa? Karena ya secara umum memang kalau puasa kebanyakan hampir semuanya ya istirahat terutama tidur itu kan berkurang. Ya jadi tubuh kita sebetulnya kan memerlukan kecukupan istirahat juga ya ketika kita akan melakukan kegiatan, ketika tubuh kita sudah merasa fresh karena sudah energi yang cukup dari tubuh kita, maka ya kerjaan bisa dilakukan dengan baik kan gitu ya. Makanya ketika harus mengatur waktunya ya di mana sisi-sisi yang bisa kita pergunakan untuk istirahat, pakailah untuk istirahat. Istirahat itu apa? Ya pikirannya relaks gitu ya, relaks gitu. Bisa di sofa ya sambil istirahat Yang penting istirahat itu terutama adalah pikiran yang dinetralkan ya. Kemudian
ketika nanti sudah masanya kerja lagi, ya kerja sesuai dengan ini aja, jadi tidak terlalu ini nguyok gitu ya, tetapi target bisa tercapai. Iya, ya gimana caranya gitu. Iya Iya tuh, loh. Pak. Iya, Nah, bagaimana itu. caranya itu Iya. tadi. Ya diaturlah karena kita semua kan walaupun berpuasa dituntut untuk bisa bekerja secara maksimal. Ya toh. Ya, kita sudah menyesuaikan jam kerja. Ya kita sebetulnya dalam ini kan membagi supaya jam kerja di kantor ini juga bisa terlaksana dengan baik, tetapi kalau misalnya yang ibu-ibu itu harus menyiapkan makanan Menyiapkan untuk buka, ya toh, makanya di situ juga ada waktu yang cukup kan untuk menyiapkan dari inilah semua menu-menu yang akan dijadikan menu buka puasa kan gitu. Oke. Baik, mungkin lanjut ya Pak Teguh ya. Tadi kita banyak mengulik tentang untuk membagi waktunya seperti itu. Nah, selain itu tuh ini Pak, untuk strategi sendiri ada sih Pak, ada atau tidak gitu maksudnya untuk strategi khusus untuk menjaga fokus. Ini yang kadang membuat mungkin pekerja atau mungkin teman-teman lagi kuliah itu jadi nggak fokus kan untuk selama bulan puasa, apalagi kan kita tidak makan atau minum selama hampir 12 jam seperti itu. Nah mungkin dari Pak Teguh sendiri ada nggak sih mungkin tips and triknya atau mungkin strategi khususnya biar tetap produktif, tetap fokus juga saat kerja maupun kuliah seperti itu. Iya, yang namanya fokus itu memang tidak bisa banyak ya. Namanya saja fokus kok. Fokus satu atau dua namanya fokus. Ya, ya dari dari list ya, bikin list saja. List ini hari ini apa yang harus saya kerjakan. Hari ini apa yang harus saya selesaikan. Yang namanya fokus itu ya tidak banyak namanya ada fokus karena di situ kan harus ada pemusatan pemikiran, perhatian, kemudian tindakan yang harus memang selesai gitu loh ya. Itu namanya fokus. Jadi ya tidak usah terlalu banyak, tetapi bisa selesai. Ya, jadi semua pemikiran, tindakan itu ayo konsentrasikan apa yang kita akan hadapi, kita akan selesaikan kan gitu ya. Nah, itu. Jadi memang harus dibikin list supaya memang benar-benar sesuai target gitu, sesuai sasaran dan tidak meleset kan gitu ya. Nama fokus ya fokusnya satu atau dua tadi itu. Tetapi kalau itu bisa selesai setiap saat, artinya hari ini, besok ini, ya selesai. Satu pekan ini kita harus membuat list. Hari pertama ini, kedua ini, apa yang akan kita kerjakan, akan kita selesaikan. Itu namanya fokus. Ya fokus itu memerlukan perhatian, konsentrasi, pemikiran dan tindakan. Selesai kan gitu ya. Ya walaupun ini kan tetap ada capaian kan Mas. Kita jangan harus ada capaian. Capaiannya mau kemana? Atau sampai di mana? Atau luaran misalnya. Kan gitu ya? Iya. Berarti ini apa? Mempersiapkan untuk list itu tadi di 1 minggu depan biar fokus dan mungkin kalau bagi teman-teman bekerja bisa terarah dengan baik gitu ya Pak? Iya, ya kira demikian ya karena harus ada ini ya list-list yang masing-masing sesuai dengan bidangnya kan ya. List itu apa yang harus saya kerjakan minggu ini, pekan ini awal mulai dari Senin apa yang harus dikerjakan lebih dahulu kan ya, skala prioritas berikutnya apa. Nah, jadi pekerjaan memang sudah banyak itu dilihat skala prioritas mana yang harus kita selesaikan dulu kan gitu ya. Nah tadi kalau sebelumnya masalah fokus untuk yang kali ini tuh mungkin banyak yang merasa juga gitu loh Pak, puasa tuh kok gampang lelah ya sekarang. Oh gitu. Iya, ada seperti itu Iya. juga. Nah, kalau yang sini bagaimana sih Pak strateginya atau mungkin tips-tips dari Pak Teguh sendiri biar tidak gampang merasa lelah gitu. Apalagi kalau mungkin yang kita rasakan saat ini apalagi masalah cuaca ya Pak, itu kan juga mempengaruhi gitu. Nah, mungkin ada nggak sih dari Pak Teguh untuk tipsnya biar tidak gampang lelah untuk bekerja, tidak gampang lelah saat kuliah juga seperti itu. Iya. Kalau lelah, kalau saya perhatikan, yang pertama, lelah itu kok bisa timbul yang pertama dari pikiran. Ya, penetrasi pikiran yang berlebihan sehingga menimbulkan kelelahan. Yang kedua, secara fisik juga bisa dia lelah karena fisik gitu ya. Kalau pikiran itu tadi, karena yang ada keterbatasan, tetapi terlalu dipaksakan, ya itu jadinya orang itu tidak bisa lagi mengukur sebenarnya ini kapasitas saya udah cukup sekian, tapi terus dipaksakan secara fisik lelah. Kemudian fisik itu, mohon maaf secara pikiran udah overload lah ya. Kemudian kalau secara fisik ya itu tadi ya apa energi yang ada atau energi yang kita miliki tadi sebaiknya ya diukur dengan apa atau aktivitas yang akan kita kerjakan. Ya lelah, misalnya lelah itu
mengakibatkan menjadi tidak efektifnya ya aktivitas atau kerja kan gitu ya. Maka harus diatur juga. Ya. Misalnya ya kalau untuk kecukupan energi ya supaya orang yang mau makan gitu ya. Ya kalau hari ini cuacanya diprediksi panas gitu ya, panas ekstrim katakanlah ya. Ya dong dengan mengantisipasi mungkin ketika sahur saya banyak minum cairan-cairan ya yang bisa menopang atau buah-buahan sehingga ya itu kalau secara fisik loh ya untuk meminimalisir tentang kelelahan secara fisik gitu ya. Ya kerjaan-kerjaan sebagai fisik juga dikerjakan kalau bisa awal-awal. Awal ini masih fresh, baik itu pikiran masih fresh, kemudian juga secara fisik masih sangat siap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menghadang di depan kita. Gitu. Oke, nah itu tadi Pak, biasanya kan apalagi sudah masuk, ibaratnya kan minggu ketiga ini ya Pak, setengah menjalani ibadah puasa gitu. Kadang kan orang ya seperti saya bilang tadi dari awal, sudah tidak fokus, gampang lelah gitu. Kadang yang bekerja pun tidak konsentrasi, yang kuliah juga ingin cepat libur, seperti itu. Oh iya. Seperti itu juga. Nah, mungkin dari Pak Teguh yang mungkin di bidang pendidikan jasmani seperti ini, ada nggak sih Pak latihan fisik atau mungkin olahraga tertentu gitu yang bisa dilakukan selama bulan puasa ini gitu, untuk menjaga energi kita tetap stabil atau performa tetap stabil gitu? Iya. Oke, latihan fisik ini kan tadi saya sampaikan di awal juga boleh dilakukan, tetapi intensitas ringan-ringan. Atau bahkan kalau ini cukup pengeluaran gitu ya. Pengeluaran saja misalnya karena ya ketika orang melakukan aktivitas fisik dengan kurang istirahat ya, ada kelelahan, itu juga tidak baik juga ya karena untuk kurang istirahat kok ada kegiatan fisik ya. Jadi buatlah suatu pengeluaran supaya memang tubuh kita itu bisa menjadi dinamis untuk gerakan-gerakan gitu ya. Iya, pengeluaran di tempat di lantai itu regangan pengeluaran itu ya ditarik seperti ini. Oke, stretching gitu ya. Iya, stretching sana. Iya, supaya tidak statis, supaya tidak kaku gitu ya. Nah, itu. Kalau untuk waktunya gimana Pak Teguh? Maksudnya di pagi hari atau mungkin sebelum menjelang berbuka? Oh iya. Jadi kan gini. Kalau pagi hari boleh sebetulnya ya sebelum aktivitas kerja. Tapi aktivitasnya harus ringan. Oh, harus iya. Kemudian bisa kalau sore itu ya sebelum buka. Nah, karena kan harapannya nanti kalau sebelum buka mungkin agak sedikit nggak apa-apa, ya. Artinya agak intensitas udah mulai masuk mengarah ke sedang, ya. Nah, harapannya apa? Nanti ketika sudah mulai ke sana nanti kan sudah sore sudah hampir buka itu bisa terinisi lagi. Intensitas yang kurang bisa diisi lagi. Atau yang ketiga setelah ini, kalau setelah terawih misalnya ya. Jadi malam hari ya? Malam hari, tetapi memang efeknya karena kan kalau malam hari berkeringat dan mandi itu kan ya karena mandi malam itu kan untuk kesehatan tidak baik juga ya. Artinya jadi rakit ya, penyakit yang tulang terutama yang diserang itu ya. Nanti memang kalau bisa ya mungkin tadi ya sebelum buka itu ya. Dan di situ juga mungkin lebih intensitasnya agak sedikit ya, tambah sedikit ya. Karena setelah nanti aktivitas itu nanti bisa langsung berbuka kan gitu ya. Ya. Gitu. Jadi bisa sih ada 3 pilihan, mau pagi hari sebelum aktivitas boleh, tapi yang ringan-ringan saja tadi. Karena kan masih panjang 12 jam. Ya, yang ringan-ringan aja. Kemudian nanti kalau dipilih sore hari ya pilih aja yang kira-kira nanti menjelang buka puasa gitu ya. Pilih yang aktivitas kegiatan yang ya tidak berat amat sih ya. Yang sedang maksimal itu sudah cukup. Ya, kalau milih malam yang hari boleh. Mungkin setelah sholat tarawih kan begitu ya. Bisa dilakukan gitu. Tapi efeknya memang harus mandi nanti berkeringat banyak dan mandi malam itu ya untuk kesehatan tulang iya, terutama tulang-tulang kan. Untuk intensitasnya Pak, mungkin 1 minggu itu apakah hampir harus setiap hari dilakukan atau mungkin mengambil waktu seminggu 3 atau 4 kali gitu? Ya boleh, artinya ya kalau hanya peregangan setiap hari nggak masalah. Peregangan oh iya, peregangan kan setiap saat boleh toh Mas. Iya, artinya menjaga kondisi saja bahwa otot-otot kita itu diregangkan gitu ya. Coba kalau misalnya aktivitas puasa tapi tidak ada aktivitas kan juga ini otot-otot kita ya nanti kalau ditarik
ini ya rentan gitu ya. Iya. Makanya tetap harus ada adaptasi bahwa walaupun tidak untuk aktivitas yang berat, tetapi ditarik, diregangkan, diluruskan gitu ya, supaya nanti kalau suatu ketika habis puasa habis lebaran kita akan aktivitas lagi juga otot kita sudah tidak kaget lagi, gitu, karena sudah terbiasa dipakai untuk aktivitas walaupun hanya peregangan itu. Ya kalau selama puasa ya yang jelas intensitasnya yang ringan dan sedang aja ini sudah cukup, sudah sangat bagus sampai sedang. Yang penting tetap bergerak ya. Oh Pak. iya, ya ada gerakan untuk inilah ya, untuk memacu otot supaya tidak statis. Nanti untuk digerakkan juga mudah, lentur kembali kan gitu. Oke, baik. Nah begini Pak Teguh, mungkin sama dengan Pak WR1 sebelumnya gitu Iya. untuk closing statement kita, karena kan memang kita menggali diskusi ini singkat tapi padat gitu Iya, Pak. iya. Nah untuk closing statementnya agak sedikit berbeda karena spesial edisi Ramadan. Saya ingin menanyakan dari Pak Teguh, mungkin ada nasihat Ramadan nggak sih dari Pak Teguh? Oh ya, ya begini aja lah Mas Dimas. Jadi yang penting yang pertama karena puasa itu suatu keharusan di mana kalau Muslim itu kan harus menjalani ibadah puasa. Dan kalau ada yang bolong itu juga harus diganti kan ya. Yang pertama itu bahwa walaupun kita berpuasa, tapi tetap efektif dalam bekerja ya. Tuh. Kemudian kalau terkait dengan apa yang dapat saya sampaikan sedikit tentang nasihat bahwa Nabi telah berpesan gitu ya. Yang pertama jaga muda sebelum masa tua. Nah, ya. Ketika kita masih muda, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan, ayo kita kerjakan semaksimal mungkin. Itu. Karena itu kesempatan yang pertama Nabi mengatakan begitu. Yang kedua, jaga sehat sebelum masa sakitmu. Kan gitu ya? Ya. Jadi orang itu harus berupaya terus-menerus supaya sehat, ya. Karena kalau sehat itu orang akan bisa melakukan apapun. Kan gitu ya? Ya, bayangkan kalau tidak sehat, kita punya apapun ya, karena tidak sehat kita dilarang. Mohon maaf, misalnya kita punya uang, mau beli makanan, tapi karena kita punya penyakit tertentu tidak diperkenankan makan itu. Sekarang apa artinya uang? Kan gitu. Tapi kalau kita sehat, kita nggak punya uang, mohon maaf, tapi kita masih makan enak, mohon maaf, makan dengan apa adanya, tentu kita juga merasakan enak karena sehat. Nah itu ya, karena sehat ya. Jadi sehat ya bukanlah segalanya, tetapi tanpa sehat segalanya tidak akan berarti. Kan gitu ya. Nah, karena sehat yang utama tadi ya Pak. Iya. Yang penting sehat pikiran, sehat fisik. Oh iya, iya. Yang ketiga pertahankan masa kayamu sebelum kefakiran, kemiskinannya. Ya, jadi ya ketika kita punya harta itu jalurkan ke infak, amal jariah, sedekah. Ya. Ya nyantuni yang berhak menerima itu. Ya kalau ini kan dari situ kan oh ya hikmah yang dapat kita petik apabila kita memiliki sedikit rezeki atau banyak rezeki, apa yang harus kita sisihkan untuk siapa, harus bagaimana. Kan sudah jelas ada salurannya. Zakat, infak, sedekah, ya. Nah, silakan. Ya, kemudian luangkan kalau kita masih miliki waktu luang, jadi manfaatkanlah waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Kita masih masuk atau punya waktu luang, ya yuk. Nanti kalau sudah sibuk, waduh, ya semua itu dikatakan nggak sempat misalnya. Harus sholat, wah sibuk ngosik gitu ya. Akhirnya mundur, gitu. Ya, maka ketika waktu luang, ayo apa yang kita harus kerjakan sekarang, lakukan terlebih dahulu. Gitu ya. Dan terakhir, tentu pergunakan masa hidup sebelum masa matimu atau ajalmu. Ini pesan Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Hakim, tapi yang ini menurut syarat-syarat baik Imam Bukhari maupun Muslim ini sahih. Artinya bahwa ini memang benar adanya yang disampaikan oleh Rasulullah, kan begitu. Oke. Iya. Gitu Mas Dimas kira. Baik Pak Teguh, nasihat Ramadan yang luar biasa. Iya. Walaupun mungkin kita sering mendengar, tapi 5 ini memang pasti
sering kita dengar juga, tapi Iya. sering harus kita jalankan atau lakukan gitu ya Pak Teguh ya. Betul, Karena betul. memang 5 nasihat ini Iya. bagus untuk kita lakukan atau jalankan itu tadi, Iya, seperti betul. itu. Baik, Pak Teguh tadi mungkin closing statement-nya mengenai untuk nasihat Ramadan ataupun ada sedikit 1-2 kata-kata untuk sobat GST yang menonton, Pak Teguh silakan mungkin. Ya, baik semuanya. Jadi momen ini sangat bagus. Yang pertama, tentu kita berharap memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini adalah bulan ladang kebaikan, karena semua akan dilipat gandakan semuanya gitu ya. Dan tentu kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya, jadilah kita orang yang beruntung. Ya. Di akhir puasa kita mendapatkan suatu kemenangan, ya, karena kemenangan kita menyelesaikan puasa, kemudian menyelesaikan semua yang ada di dalamnya, ya, untuk berbuat kebaikan itu ternyata kita dapat mengambil semuanya itu. Ya. Cukup Pak Teguh Ya, atau ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih Pak Teguh atas obrolan singkat namun padat ini gitu, karena juga banyak hal yang mungkin secara pribadi saya mendapatkan gitu kan dari apa yang disampaikan Pak Teguh walaupun puasa. Hal paling singkatnya tentunya kayak ya paling kita harus tetap aktif bergerak ya Pak Teguh ya, dia tidak malas-malasan karena juga mempengaruhi untuk fokus kita, terus mengurangi kelelahan juga bisa diminimalisir seperti itu, bisa fokus bekerja juga tentunya untuk sobat GSD di rumah mungkin teman-teman yang lagi kuliah juga ya Pak Teguh ya, nih bisa dipraktekkan juga. Yang kuliah tetap semangat loh ya, semangat kuliah, berpuasa, ya. Jangan sampai bolong ya Pak ya. Iya, karena puasa itu kalau bolong itu harus ganti loh ya. Iya. Jadi tetap semangat kuliah ya. Jadi puasanya pun dapat, kuliahnya pun dapat. Dapat ilmu, dapat pahala. Kita aja sudah menjalani 2 minggu ini mungkin kalau bagi saya tidak terasa ya Pak, mungkin tinggal 2 minggu lagi gitu. Nggak terasa, betul. Iya, betul, nggak terasa. Gitu. Ya. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Teguh sudah mampir di podcast GST spesial Ramadan tentunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa memberikan manfaat juga, inspirasi untuk teman-teman Sobat GST yang nonton tentunya podcast GST kali ini. Baik, Sobat GST, saya pamit undur diri. Saya Dimas mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton podcast GST spesial Ramadan. Dan untuk selanjutnya ada siapa lagi? Ditunggu saja. Tentunya sudah ada bocoran ya, karena akan ada podcast GST ini spesial Ramadan dengan para pimpinan atau jajaran dari Rektorat UTB Surakarta. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.